seperti ini, ya. Anak-anak harus menjaga kondisi kesehatannya. Dan untuk kewajiban saat ini apa anak-anak? Yaitu kalau kita bepergian harus memakai masker. Kita harus memakai masker. Kemanapun itu harus memakai masker. Dan kalau kita kumpul dengan teman-teman tidak boleh berkerumun. Nah, kalau berjalan tidak boleh bergandengan tangan, ya. Nah, kalau sudah bepergian kita kan pulang ya anak-anak. Nah, kalau kita pulang sampai di rumah, terus apa yang dikerjakan? Mencuci tangan. Harus mencuci tangan memakai sabun biar bersih. Tujuannya apa anak-anak kalau cuci tangan itu? Biar kuman yang tertempel di tangan kita biar hilang. Biar hilang, tidak bisa menempel ke badan kita. Nah, jadi badan kita biar sehat. Nah, itu tadi ya. Dan kalau ketemu orang tidak boleh bergandengan, tidak boleh berkerumun. Harus apa? Kalau tidak boleh berkerumun itu harus apa? Harus jaga jarak. Nanti mau dong kasih lebar. Nah, oke, anak-anak, sebelum kita ke materi pelajaran, marilah kita berdoa lebih dahulu agar kita belajar mendapat ilmunya dan ilmunya itu bisa bermanfaat. Dan doa kita ini dipimpin oleh Nak Rizky. Ayo Nak Rizky maju ke depan untuk memimpin doanya, yang mengajak teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya doanya sudah dipimpin oleh Nak Rizky dengan bagus. Sekarang setelah kita berdoa, Bu Guru mau mengabsen anak-anak ya. Nomor 1. Nanti kalau di absen Bu Guru bilang hadir gitu ya. Nomor 1 Adi. Hadir. Nomor 2 Dani. Hadir. 3 Fasa. Hadir. Iqbal. Hadir. Nisa. Lutfi, Kevin, Pandu, Salsa, Nurul, Rahman, Sahrul, Tegar, Zaifa, Aira, Naufal, Rizky, Asri. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Nah, pertanyaan semua sehat. Nah, sebelum kita ke materinya, marilah kita menyanyikan lagu wajib anak-anak yang muda sekali. Anak-anak pasti bisa. Tolong, lagu apa nanti ya? Yang mau dinyanyikan yang bisa? Yaitu lagu apa yang hafal? Iya, lagu Garuda Pancasila ya. Yang mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi.
itu harus dihafal ya anak-anak, lagu nasional. Masih banyak ya macamnya nasional, kecuali itu ada lagu Indonesia Raya, ada apa 17 Agustus dan lain-lain. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru menyampaikan materi hari ini, Bu Guru mau menanyakan untuk pelajaran minggu lalu masih ada yang ingat ya anak-anak? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oh ya, novel apa? Novel Senangnya belajar surat An-Nasr. Oke, pelajaran minggu lalu adalah senangnya belajar surat An-Nasr. Itu mentandai kalau anak belajar masih mengingat pelajaran yang lalu ya. Nah sekarang anak, selanjutnya Bu Guru mau menyampaikan materi yang akan datang. Sebelumnya dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. 2. Menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. 3. Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang keempat, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang kelima, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Yang keenam, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Anak-anak, setelah Bu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, maka sekarang lanjut ke materi hari ini anak-anak, yaitu yang berjudul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Makhluk seperti kita ini. Nah, perbedaannya kalau Allah itu mencipta sendiri, tapi kalau manusia itu minta bantuan. Nah, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak, kita satu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun anak-anak. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib seperti dukun-dukun. Kita harus percaya dan adanya hanya Allah yang wajib kita sembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah seperti dukun, berhala. Selanjutnya, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya anak-anak, harus dilaksanakan. Nah, sekarang simak video berikut ini anak-anak. Nah. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, anak-anak, Allah Maha Esa itu terdapat di surat Al-Ikhlas tadi yang dalam video yang kamu lihat tadi. Nah, dalam video tadi surat Al-Ikhlas itu menjelaskan, yaitu Quran surat Al-Ikhlas tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Esa. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua. Jadi hanya Dia, tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak. Nah, tidak ada yang menyerupainya, anak. Nah, jadi apapun itu tidak ada yang sama dengan Allah. Sekarang di sini buku akan menerangkan masalah keesaan. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi satu, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya. Maksudnya dalam zatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam zatnya, artinya Allah tidak terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur. Nah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk. Tidak ada makhluk yang menyamai anak-anak ataupun menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang ketiga, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur perputaran, yang menguasai, dan yang memelihara alam seluruh ini. Nah, sekarang bukti. Apa bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu satu, bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitarmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur peredaran bumi, matahari, bulan, pergantian siang dan malam, serta tata surya yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melakukan kesalahan anak-anak dalam melakukan semua kehendaknya. Nah, segala sesuatu yang ada di bumi ini dapat berjalan teratur karena hanya ada satu, yaitu Tuhan yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri sendiri. Nah, persamaan dan perbedaan anggota tubuh antara satu dengan yang lain menunjukkan manusia diciptakan oleh satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus sekarang anak-anak, bagaimana cara kita meneladani bahwa Allah Maha Esa? Yaitu dengan cara satu, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang wajib disembah. Nah, sekarang yang kedua, beribadah hanya kepada Allah
Sekarang yang ketiga, berperilaku mandiri. Allah SWT Maha Esa. Allah SWT melakukan segala sesuatu dengan kemampuan zatnya sendiri. Allah SWT tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, anak-anak. Jadi dia berdiri sendiri. Anak-anak, sampai di sini materi yang diajarkan oleh Bu Guru sudah jelas belum? Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oh ya, Aira mau bertanya apa? Apa artinya Allah Maha Esa? Oke, artinya Allah Maha Esa. Maha Esa itu adalah Allah hanya satu. Nah, sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, setelah materi kita sudah selesai, sudah jelas semua, maka sekarang Bu Guru mau memberi tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini mau saya bagikan. Nanti untuk nama-nama sudah ini ya. Nah, sekarang coba kelompoknya. Kelompok 1 Naufal, kelompok 2 Rizky, kelompok selanjutnya Zaifah, kelompok selanjutnya adalah Aira. Yo, sekarang silakan mengerjakan secara kelompok. Yo, ditunggu waktu 5 menit. Yo. Nomor 1 gunung, nomor 2 laut, nomor 3 batu, nomor 4 pasir, nomor 5 manusia, nomor 6 hewan. Oke, ya sudah mundur. Yuk sekarang maju yang kelompok 2 Aira. Mewakili kelompok 2, ayo. Ayo dibaca hasilnya apa? Sebutkan ciptaan Allah SWT yang ada pada diri kita. Mulut, 1 mulut, 2 telinga, 3 hidung, 4 mata, 5 tangan, 6 kaki. Nah ya udah mundur Aira. Oke ya seperti itu ya Pak untuk belajar kelompok hasilnya seperti itu. Nah setelah kita belajar kelompok, nah sekarang kamu mengerjakan sendiri. Nah dan sesuai dengan apa materi yang diberikan oleh Bu Guru tadi. Ini saya bagikan soalnya nanti dikerjakan ya anak-anak. Ditulis nama terus dikerjakan. Ya kerjakan mulai sekarang. Nanti bagi yang
sudah selesai langsung dikumpulkan anak-anak. Ayo kerjakan mulai sekarang. Bagi yang sudah selesai, boleh dikumpulkan di depan. Ya, dikumpulkan di sini. Yang sudah selesai. Ya, pintar, pintar. Ya, siapa yang belum? Sudah selesai semua? Ya. Anak-anak untuk mengerjakan tugas tadi ya, tugas kelompok sudah selesai ya. Tugas individu juga sudah selesai, sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan. Nah, maka untuk materi berarti sudah selesai. Dengan ini, Bu Guru akan menarik kesimpulan untuk materi yang disampaikan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Sebagai umat muslim wajib beribadah dan hanya menyembah kepada Allah. Nah, setelah kita menarik kesimpulan, sekarang Bu Guru mau memberi PR anak-anak. Tadi sudah mengerjakan kelompok, individu, sekarang Bu Guru mau memberi PR. Nah, PR itu nanti akan saya kirimkan lewat grup saja ya anak-anak. Nah, nanti dilihat di grup, PR nanti ada di situ. Nah, setelah itu, setelah PR sudah saya nanti terus dikerjakan di rumah ya, jangan lupa. Nah, itu nanti terus dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang agar kita fresh, nah, marilah kita menyanyikan lagu ya, biar tidak ngantuk, katanya tadi ada yang ngantuk. Nah, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul apa tadi? Allah Maha Esa. Sudah bisa semua ya? Yuk, sekarang yuk kita mulai 1, 2, 3. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, tidak luar
sudah sampai di rumah. Nah, dengan demikian ya, tugas-tugas sudah selesai semua. Maka anak-anak karena waktu dan materi sudah selesai untuk hari ini, maka sampai di sini dulu ya anak-anak. Nah, dan pertemuan kita untuk minggu depan akan jumpa lagi di minggu depan, yaitu dengan materi Allah Maha Pemberi. Marilah kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Rizky, doa Tafalatul Majlis. Ya, Rizky maju ke depan untuk memimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa Tafalatul Majlis. Nah, demikian tadi anak-anak kita ditutup dengan doa oleh temanku Rizky. Maka marilah kita akhiri dengan ucap hamdalah bersama-sama biar perjalanan kita pulang nanti selamat sampai di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.